منه وفضلا والله واسع عليم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير. Sadaqallahul Azim. Setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan satu contoh gambaran kepada kita semuanya, orang-orang yang bersedekah diberikan oleh Allah contoh sama dengan orang menanam satu biji, kata Allah dari satu biji dikeluarkan 7 tangkai dan tiap tangkai akan berbuah satu rupiah yang kita keluarkan akan diganti oleh Allah 700 kali lipat. Jangan khawatir, apa saja yang kita keluarkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai bersumpah, wallahi kata Rasulullah demi Allah, mana qasa malun min sadaqah, tidak ada harta yang kurang kalau sedekahkan. Apa saja yang kita keluarkan, Rasulullah mengatakan baliyatan, bahkan ditambah dan ditambah dan ditambah berlipat ganda sama Allah. Memang syaitan kadang-kadang membisikkan, entek lu hemat pangkal kaya, bahasanya tidak bakhil, hemat, ini bahasa kita ini. Suka memperhalus bahasa. Mau naik, tak naik, disesuaikan. Ngomong medit, enggak, hemat. Rasulullah mengatakan, yang banyak kali yang sedekah, sampai Rasulullah mengajarkan kepada kita, dawu mardaka, obati penyakit dengan apa? Dengan banyak sedekah. Sudah dikasih gambaran yang murah dan hebat. 1 rupiah yang kita keluarkan, apa? Sama dengan orang menanam 1 biji. Dari 1 keluar 7 tangkai dan tiap tangkai bercabang 100 buahnya. 1 rupiah diganti 700 kali lipat. Cuma ada syaratnya. Apa syarat yang pertama? Allah mengatakan orang-orang yang sedekahnya sama kali, kata Allah, tidak pernah diukir. Jangan suka undat-undat. Kemudian yang kedua, jangan menyakitkan hati orang kasih. Tidak mau ngasih, tidak apa-apa. Yang enak bicara, maafnya Pak, maklumin Ji. Allah memberikan gambaran sebelum diperintahkan oleh Allah sedekah, dikasih contoh gambaran sedekah seperti ini. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 268 dari suratul Baqarah, Allah berfirman, asyaitanu ya'idukumul faqra. Allah mengatakan syaitan selalu menakut-nakut kita dari apa? Daripada kemiskinan. Orang paling takut melarat. Melarat tuh kon. Itu syaitan selalu bisikkan itu. Wa ya'murukum, dan dia selalu menghancurkan orang berbuat yang tidak baik. Wallahu ya'idukum, dan dia Allah menjanjikan siapa saja yang suka sedekah, dia janjikan apa saja akan diampunkan oleh Allah, wa fadda, dan diganti oleh Allah berlipat ganda. Jangan khawatir. Makanya Allah mengingatkan dalam Al-Quran, orang yang diberikan oleh Allah surga, lebarnya saja selebar langit dan bumi. Langit sama bumi dihamparkan, dibeber, itu lebarnya satu surga. Pada saat Allah memerintahkan kepada kita semuanya, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, Allah memerintahkan kepada segeralah kamu, kata Allah, cepat-cepat apa? Untuk mendapatkan pengampunan dari Allah. Setelah mendapatkan wajannah, kata Allah, dan mendapatkan surga. Lebarnya saja selebar langit dan bumi. Orang tidak bisa membayangkan. Waktu ayat ini turun, ada seorang badui tanya, ya Rasulullah, Allah menyebutkan harga lebarnya saja. Bayangkan, orang tahu rumah lebarnya 5, panjangnya 10. Allah tidak cerita panjangnya. Lebarnya saja, langit dan bumi dibebet, dihamparkan, itu lebarnya satu surga. Waktu ayat ini dibacakan oleh Rasulullah, ada seorang badui tanya, ya Rasulullah, Allah menyebutkan harga lebarnya saja segitu. Rasulullah tanya, kenapa kamu bingung? Dia mengatakan, untung ya Rasulullah orang surga lebarnya saja segitu. Kata Rasulullah, insya Allah kamu akan dimasukkan oleh Allah ke dalam surga. Untung orang hidup sudah dijamin oleh Rasulullah surga. Allah mengingatkan dalam ayat ini, sedekah, jangan khawatir. Setan meden-meden ini melarat konku, dan orang paling takut melarat. Wallahu
ya'idukum maghfirah, dan dia Allah menjadi apa? Siapa saja yang sedekah diampunkan oleh Allah dosanya, wa fadha kata Allah, dan diberikan tambahan karunia, wallahu wa, dan dia Allah itu luas kali alim kata Allah, dan Allah itu maha mengetahui. Jangan takut. Syaitan selalu menakut-nakutin bangkrut. Rasulullah sampai bersumpah demi Allah. Rasulullah tidak mesti sumpah mestinya. Semua diucapkan oleh Rasulullah. Cuma apa? Untuk ditakit, untuk menguatkan kepada kita. Karena kita ini wedi bakhil ini. Makanya penyakit paling takut oleh Rasulullah itu kanker. Orang kanker, tumor. Apa yang paling takut oleh Rasulullah? Bakhil. Rasulullah tidak pagi selalu berlindung kepada Allah dari apa? Salah satunya berlindung dari tiap pagi loh. Rasulullah selalu berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kena penyakit risau atau sedih. Tiap pagi Rasulullah berdoa ini. Tutuk kanker, tumor, tutuk ini penyakit paling baik apa? Sumpah. Orang kalau sudah bangun tidur sumpah. Apa? Cok kakak takon sumpek. Bojone takon dilabrak. Kon kakak ngomong sumpek. Sumpek, stres rumah sakit jiwa. Mau cari di mana obatnya? Dan apa risau itu tidak ada orang tahu. Rasulullah minta tiap pagi. Orang kalau pagi dada lapang itu enak. Mau apa saja. Begitu sudah sumpek. Otaknya buntu kabeh. Segala macam. Kenapa? Sumpek gak bisa kerja. Bukan otak, hati yang menentukan ini. Makanya Rasulullah tiap pagi berdoa dulu sama Allah. Tiap pagi selalu berlindung kepada Allah. Apa yang dia minta? Rasulullah berdoa kepada Allah. Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan. Saya berlindung kepadamu ya Allah. Jangan sampai kena penyakit risau atau sedih. Adicok itu diminta. Orang kalau sudah dada lapang enak ketemu siapa saja bisa. Nabi Musa disuruh ngajar dan jaluk cerdas ini enggak. Apa yang diminta? Rabbi syrahli sadri. Jaluk dada lapang. Orang kalau sudah dada lapang bicara sama saya enak. Tapi ini sumpek salah kabeh. Ngitung duitku keliru sumpek. Barang gampang keliru. Kenapa sumpek? Ini penyakit jauh lebih bahaya dari kanker tumor ini. Apa? Orang kalau sudah kena penyakit ini. Ada orang jago guyon, begitu kena penyakit ini. Apa dia bilang? Mudah-mudahan anak cucu saya jangan ada yang kena penyakit seperti ini, Ustaz. Suka guyon. Begitu kena penyakit ini. Sumpah. Dok. Apa? Mau cari di mana obatnya? Nah dokter, psikiater. Dok aku sumpah. Podo sumpah ke seminggu dah nak pasien. Dah sumpah. Podo wae. Nek pasien akhir. Alhamdulillah. Kesing stres. Alhamdulillah. Nek kabeh sehat ya sempidhe. Seminggu kokut. Apa obatnya? Istighfar. Apa resep yang diajarkan oleh Rasulullah? Yang banyak baca istighfar. Apa? Makanya Allah mengatakan sedekah salah satu obatnya. Allah mengatakan orang yang bersedekah yang pertama diampunkan oleh Allah. Kalau sudah diampunkan hilang penyakit ini semuanya. Rasulullah mengatakan, dawu mardakum bisadaqah. Obati penyakitmu dengan jalan sedekah. Ojo medit. Lihatlah orang-orang yang bakhil-bakhil tidak bisa tenang hidupnya. Walaupun kaya tidak bisa tenang uripe. Orang yang banyak sedekah enak dadanya lapang. Ini berkaitan ini. Rasulullah tiap pagi minta, ya Tuhan, saya berlindung kepadamu. Jangan sampai kena penyakit ini atau sedih. Kemudian apa yang kedua? Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Saya berlindung kepadamu. Jangan sampai jadi orang tua ajis. Anak masih muda tapi malas. Dari orang gini, lemprek. Si enom tapi kelewat. Sing semangat. Umar bin Khattab kelihatan apa, nama masih muda kok malas ini. Rasulullah tiap pagi seusia itu kalau ibadat luar biasa. Satu malam ibadat Rasulullah Ramadan dari mulai tanggal 10 sampai akhir puasa wisol sambung, tak pakai buka, tak pakai sahur. Sopo sing kuat ya Rasulullah. Khususnya ini amal khusus untuk Rasulullah. Orang lain tidak boleh niru. Orang mau niru tidak boleh. Mulai tanggal 10 pernah Rasulullah akhir hayat dari mulai tanggal 11 sampai lebaran puasa tidak pakai buka, tak pakai sahur. Malam ibadat ngaji darusan malaikat kene tiarap mbok buka rong piring sahur rong piring sik klepek ngene. Memang dia diberi sama Allah kondisi khusus Rasulullah ini.
Makanya beliau mengajarkan kepada kita, tahu umatnya ini lemah, minta sama Allah. Apa penyakit-penyakit yang paling bahaya? Risau, sumpek, duduk kanker. Semua penyakit sumbernya di sana. Kalau sudah hatinya baik, semua jadi baik. Tapi kalau sudah itunya rusak, semua jadi rusak. Wa'udzubika minal ajzi wal kasal. Rasulullah berdoa kepada Allah, saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai kena penyakit malas atau tidak kuat apa-apa. Kemudian yang ketiga, wa'udzubika minal jubni wal bukhul, saya berlindung kepadamu, jangan jadi orang penakut, wal bukhul, dan kena penyakit bakhil. Tiap pagi Rasulullah minta, ojo sampai kena penyakit pedit. Dan yang terakhir, yang keempat, wa'udzubika min ghalabatid daini, dan saya berlindung kepadamu ya Allah, jangan sampai dililit utang, wa qahrijan, dan dipaksa orang. Rasulullah ditanya oleh sahabat, kenapa ya Rasulullah selalu minta sama Allah jangan sampai dililit oleh utang? Rasulullah mengatakan, orang yang banyak utangnya itu banyak bujuknya. Wa bujuk iki jami'an. Mari dek sing bujuk-bujuk itu angkat paro dak ono. Ya Allah, jare bujuk wis ngomong dak ono kon iki. Mari bojone anake ngomong abah dak ono, mari abahe pembantune kabeh sak omah diajari bujuk iki. Duduk bujuk diwian, bujuk sak keluarga. Ini utang. Rasulullah ditanya, kenapa? Kata Rasulullah, siapa yang banyak utangnya, banyak bujuknya nanti. Allah mengingatkan, sedekah. Apa jaminannya dari para Allah? Maghfirah, diampunkan oleh Allah, wafada, kata Allah, dan Allah akan memberikan tambahan karunia. Wallahu wasi'. Kemudian Allah mengingatkan, dan dia Allah itu luas sekali karunianya. Jangan khawatir. Alim, kata Allah, dan Allah itu maha mengetahui. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 269, apa sedekah yang paling besar? Ilmu. Yu'til hikmata, dia Allah yang memberikan ilmu hikmat kepada siapa saja yang dikehendaki dari hambanya. Sedekah paling, kata Rasulullah, saya paling dermanya anak Adam. Kita ngajari anak alif ba, dunia dikasih bayari, gak cukup. Jangan ribut dengan slogan orang kafir Taim Utsmani. Jangan bangga dengan slogan mereka. Siapa saja yang beriman, kita ngajari anak, subhanallah. Semua dunia pakai bayari, tak cukup. Terus kita mau sama mereka, Taim Utsmani. Itu untuk orang kafir. Jangan bangga dengan slogan-slogan mereka. Kita ini kadang tekoi dengan mereka. 2 rakaat saja, sunat al-fajr. Qobliyat subuh. Apa? Rasulullah mengajarkan, siapa yang mengerjakan 2 rakaat 5 menit. Rasulullah mengatakan, rakaat al-fajri khairum minal. Siapa yang mengerjakan 2 rakaat qobliyat subuh, semua dunia lebih baik dari dunia dan isinya. Dunia tak fasilitasin kalau lebih 2 rakaat. Bayangkan sholat subuhnya wajibnya, sunahnya apalagi wajibnya. Rasulullah mengatakan, andaikan orang-orang tahu besarnya pahala orang yang mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, coba tunjukkan, akan berangkat ke masjid walaupun merangkak, ngesot berangkat ke masjid. Coba tunjukkan lu pahala itu. Coba ditunjukkan pahalanya, berangkang lumpuh berangkat ke masjid. Saking gak ketok, apa ndak nang masjid, rodok sumer. Lu ono bancaan temenan dah kon iki. Juara lu gule, tak cukup. Oleh pahala. Lu saiki masjid ini maghrib isya oleh roti Maryam boleh. Insyaallah sampai embong. Oleh pahala lemes. Rasulullah mengatakan, andaikan orang-orang tahu besarnya pahala siapa yang mengerjakan sholat isya dan subuh berjamaah, akan berangkat walaupun dia merangkak ngesot akan berangkat ke masjid. Makanya pada hari kiamat, orang yang menjaga sholat isya dan subuh berjamaah akan diberi nur, dan nur yang sempurna pada hari kiamat. Di saat semua orang dalam ketakutan, dia diberi cahaya sampai masuk surga. Tidak bisa. Terus mau pakai slogan orang kafir Taim Utsmani. Untuk mereka, ilmu mereka ukurannya duit. Orang mukmin tidak bisa. Kon ngajari anak alif ba, 1 2 1 2 ABC. Terus yang ngajari mereka, selama ilmu itu berguna bagi dia, terus dapat pahala sampai kiamat dan tenteng. Jangan mau diukur sama duit. Orang kafir semua pikirannya gitu. Makanya mereka menawarkan kepada Rasulullah, ya Muhammad, tidak usah ngajar. Apa? Lewat Abu Thalib, orang-orang kafir menawarkan kepada Abu Thalib, bilang sama Muhammad, jangan mengajarkan kalimat la ilaha illallah, tak perlu. Minta apa Rasulullah? Semua kekayaan orang Arab dikumpulkan, diberikan kepada Rasulullah.
sampai dia paling kayanya orang Arab. Duit, semua kekayaan kita kumpul, empain ya Muhammad, asal aja ngajar. Makanya ayat sedekah berkaitan dengan ayat hikmat. Karena ini kata Rasulullah, saya paling termanya anak Adam. Jangan kalau kita ngajar standarnya duit, jangan rugi. Kalau perlu kon bayar. Imam Abu Hanifah alim besar dan dia satu-satunya imam mazhab yang agak kaya. Dia lihat muridnya Abu Yusuf cerdas, cuma tidak punya. Dipanggil sama Imam Abu Hanifah, mau kamu tak ajarin? Gak boleh saya sama Abah belajar, suruh kerja. Berapa kebutuhan Abahmu tiap hari? Tiap hari dibayar sama Abu Hanifah. Kamu berangkat tuh dari rumah seakan-akan kerja, nanti pulang kayak duit. Suruh ngaji sama dia. Butuh biro kan? Kenapa? Dia kepin memberikan ilmunya sama muridnya ini. Sampai jadi orang alim besar Abu Yusuf, muridnya Abu Hanifah. Dia isi bayar. Terus kita mau diukur seperti orang kafir, time is money. Rugi. Rasulullah ditawani oleh orang kafir, apa ya Muhammad? Tidak usah ngajar. Abu Talib yang suruh menawarkan, atau barangkali kepin kedudukan, kita angkat jadi rajanya orang Arab, atau barangkali dia kepin wanita, berapa saja putri-putri kita kawinan. Yang katanya orang sekarang tahta, harta wanita, belum, no TV. Tapi duit, jangan bayarin, duit, wis korupsi, jangan bayarin, ngono pisan. Rasulullah ditawani, lah nek kene sing ditawani ngono, telat. Ditutuk nang ayu-ayu akhir jejeri opo Ustaz? Preo pun ndak mengajani garu-garu ngene. Abu Talib menunggu apa kira-kira jawaban Rasulullah. Begitu dia datang, tawaran orang kafir sampaikan. Kata Abu Talib kepada Rasulullah, ya Muhammad, orang-orang menawarkan, tidak usah kamu mengajar apa. Diberi kekayaan, sampai paling kayanya orang Arab. Paling sugih Rasulullah. Atau kepin jadi rojo, diangkat jadi raja. Atau kepin apa? Perempuan berapa saja kawinan. Rasulullah mengatakan kepada pamannya, ya ammi, jangankan dunia yang mereka tawarkan. Apa? Dengan tenang Rasulullah mengatakan kepada pamannya, la wada'u syamsa fi, andaikan mereka bisa meletakkan matahari, jangankan dunia, sampai matahari jam taruh sebelah kanan dan bulan taruh sebelah kiri, terbit dan tenggelam, apa kata saya? Untuk saya tinggalkan ngajar enggak? Sampai saya mati atau saya menang? Masih dipatahin enggak apa-apa. Ngajar tetap enggak mundur. Rugi. Kon bisa ngajari apa? Orang, semua ilmu itu bermanfaat. Orang diajari pertukangan barangkali. Dia kerja tiap hari cari nafkah. Siapa yang ngajar? Tiap tetes keringat yang ngajari dapat pahala. Bukannya semua ilmu itu bermanfaat. Allah mengingatkan setelah sedekah berkaitan dengan ini, yu'til hikmata, masya dia Allah yang memberikan ilmu siapa saja yang dikehendaki, wa man yu'tal, siapa saja yang diberi oleh Allah ilmu hikmat, faqad utiya khair, berarti dia mendapatkan kebaikan yang kathir, kata Allah, yang sangat banyak. Apa ilmu hikmat? Ilmu yang nyumber dari dalam dada. Bayangkan, belum ada pelajaran pecahan desimal matematika. Orang tanya sama Sayyidina Ali, ya apa kalau terjadi orang meninggal dunia, orangnya lebih banyak dari hartanya? Bisa. Itu kalau dalam ilmu waris awul. Orangnya jauh lebih banyak, kalau dia itu tidak cukup. Seorang istri meninggal dunia, meninggalkan suami, 2 anak perempuan, abah, ibu, tak cukup. Atau seorang suami meninggal dunia, meninggalkan istri, 2 anak perempuan, abah sama ibu. 2 anak perempuan 2/3, istri 1/8, ibu 1/6, abah 1/6 Itu enggak cukup. Ada yang hartanya lebih banyak, rot, kalau dalam ilmu waris. Ini bukan orang yang lebih dihitung, enggak cukup. Sayyidina Ali dari atas mimbar jawabnya. Tengah-tengah khutbah dihitung persis pas sesuai dengan hitungan waris ini. Begini hitungannya, kata Sayyidina Ali. Dulu ngono pelajaran pecahan desimal. Itu ilmu hikmat yang nyumber kalau Allah memberi. Allah mengingatkan dalam ayat ini, yu'til hikmata, siapa saja yang diberi oleh Allah ilmu hikmat, itu apa kata Allah? Allah mengatakan, wa ma yadzakkaru illa ulai, dan tidak akan sadar kecuali orang yang betul-betul sempurna.
ulul albab, orang yang diberi oleh Allah pentingnya ilmu, orang-orang yang cerdas, ulul albab, orang yang diberikan oleh Allah kecerdasan yang luar biasa. Jadi Allah mengingatkan, setelah diingatkan sedekah, apa sedekah yang paling besar? Apa ilmu yang kamu miliki? Ajarkan, sumbangkan sama orang. Ojo medit. Jangan enak ilmu saya, jangan. Apa yang kamu tahu ajarkan sama orang. Dan ini sedekah paling besar apa? Apa saja yang kita tahu ajarkan sama orang lain. Sedekah paling besar itu ilmu. Makanya Rasulullah mengatakan, saya paling dermawannya anak Adam. Sahabat Rasulullah tahu, sholat di Masjidil Haram 100.000. Tidak ada yang tinggal di sana. Semua mereka keluar. Kemana saja? Apa? Untuk mengajarkan kalimat la ilaha illallah. Keluar semua sahabat. Tidak ada yang tinggal di Mekah Madinah. Tidak, metu kabeh keluar. Alhamdulillah sampai ke negara kita ini. Kita bisa Islam. Kenapa? Mereka tahu sholat di Masjid 100.000. Kau ngajari anak alif ba ABCD, menghilangkan. Makanya ayat yang pertama Iqra. Pertama kali apa? Ilmu yang paling besar, pemberantasan buta huruf ini. Iqra dulu. Keluar semua sahabat. Rasulullah mengatakan, fadlul alim 'alal 'abid kafadli 'ala, kelebihan orang alim siapa saja yang mengajarkan kebaikan dibandingkan orang ibadat toh. Cuma itu disini. Itu orang alim derajatnya seperti saya, kata Rasulullah. Orang alim ibadat orang paling rendah di antara kamu. Makanya keluar semua sahabat, menyebar kemana-mana untuk menyebarkan dakwah Islam. Tidak ada. Terus aku nak mekawai 1.000. Tidak. Mereka keluar kemana untuk menyebarkan. Supaya kita tahu, jangan malu untuk ngajar. Tidak bisa ngajar, ngejak. Orang tidak bisa sholat, begitu kamu ngajak mati. Terus selama orang ini sholat, kamu dapat pahala sampai kiamat. Jangan merasa malu untuk mengajarkan kebaikan. Apa yang kita bisa? Allah mengingatkan. Dan tidak akan sadar tentang pentingnya itu kecuali orang yang ulul albab. Orang-orang yang betul-betul sempurna akalnya. Kemudian pada ayat lanjutannya, pada ayat 270 Allah berfirman, wa ma anfaqtum min nafaqatin. Kemudian Allah mengatakan, apa saja sedekah nafkah yang kamu berikan. Makanya pakai nakira min listab'id. Sekitil apapun sedekah yang kamu berikan, fa innallaha au nazartum, atau nazar yang kamu keluarkan, fa innallaha ya'lamu, kata Allah, sungguh dia Allah tahu. Makanya Allah mengampunkan dosa seorang pelacur. Apa sedekahnya? Memberi minum seekor anjing. Supaya kita tahu gede ini sedekah ini. Dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim, apa kata Rasulullah pelacur? Apa yang paling berharga bagi orang yang kehausan? Air, duduk emas. Baghoya, pelacur pada zaman Bani Israil. Rasulullah mengatakan ketika dia jalan haus di tengah padang pasir, kelihatan ada kubahan air, dia turun, dia buka sepatunya, tiba dia minum. Sudah tidak kuat. Di sana kalau sudah panas, panas betul. Kalau sudah Juni, Juli, Agustus, panas, bisa 45 derajat. Ini orang begitu naik pelacur ini kelihatan anjing menjilat-jilat tanah. Dia merasa bodoh. Sama dia. Kalau dibiarkan bisa mati anjing ini. Dia buka sepatunya, ditimpakan, diberikan air. Apa? Rasulullah mengatakan, dia Allah memuji perbuatannya, semua dosanya diampunkan dari masukkan surga. Oh, mosok ngunutuk. Tidak usah ribut. Nilai kecil besarnya. Rasulullah itu ditanya, ya Rasulullah, memberi minum, semua yang bernyawa ada pahalanya. Makanya Allah mengatakan, min itu litabi, kalau orang belajar nau sebagian kita min nafaqah, apa saja, tidak ada yang sia-sia. Tidak ada amal kita yang sia-sia. Jangan suka meremehkan amal. Rasulullah SAW mengingatkan, jangan suka meremehkan amal sekecil apapun. Jangan dong, masa cuma begitu. Jangan, sahabat juga tanya, ya Rasulullah, memberi minum seekor anjing ada pahalanya. Semua yang bernyawa. Orang menanam, yang menanam meninggal dunia. Ada burung yang bercengger semua, sampai yang dimakan sama ulat. Yang menanam dapat pahala terus sampai kiamat itu. Supaya kita tahu, tidak ada amal kita yang hilang itu dah Allah. Jangan malu. Pada suatu hari Rasulullah duduk dengan sahabat, tersenyum Rasulullah. Umar tanya, ma adhakaka ya Rasulullah, apa yang menyebabkan kamu tersenyum? Kata Rasulullah, dari tempat ini saya ditunjukkan oleh Allah orang jalan-jalan surga. Langsung kelihatan surga. Orang hilir mudik senang dia lihat surga. Tahu kamu, kata Rasulullah, apa yang menyebabkan dia masuk surga? Bukan karena amal yang besar, duduk. Pada suatu hari orang ini jalan, kelihatan ada pohon berduri. Tanduran berduri.
Dia bayangkan, ya apa kalau kena matanya orang, kasihan. Apa sodakonya? Cuklek. Orang cuma, tidak ada cuma. Rasulullah mengatakan, jangan suka meremehkan amal walaupun kecil. Makanya ini bukan Islam iman. Salah satu cabangnya meninggalkan apa saja, menyingkirkan gangguan waktu, paku. Itu termasuk iman, bukan Islam iman lagi. 70 cabang iman salah satunya ini. Rasulullah mengatakan apa? Pada saat cerita ini, Allah memuji perbuatan orang itu, diampunkan dosanya dari masukkan surga. Makanya ayat sedekah segala macam. Rasulullah dari atas menyuruh orang sedekah. Sahabat tanya, ya Rasulullah dengan apa? Kalau punya harta. Kalau tidak punya, siapa yang punya tenaga sedekah dengan tenaga? Kalau tidak punya, siapa yang punya ilmu sedekah ilmunya? Kalau tidak punya, memberikan. Orang yang sholat ini, kamu memberikan saja oleh pahala bodoh. Kalau ada seorang istri sedekah, kata Rasulullah, suami dapat pahala karena dia yang cari nafkah. Istrinya dapat pahala karena dia yang menyimpan. Pembantu karena dia yang memberikan. Semua dapat pahala sendiri, tidak dikurangi. Enggak, masing-masing sendiri-sendiri. Allah itu karim, loman. Enggak pakai dikurangi. Jangan khawatir. Allah mengingatkan, wa ma anfaqtu, apa saja nafkah yang kamu berikan, fa innallaha ya'lamu, kata Allah, sungguh kata Allah, dia Allah mengetahui, wa ma lidzalimina min ansar. Kemudian Allah menutup dengan kalimat, orang-orang yang zalim, kata Allah, mereka tidak akan memiliki penolong sama sekali. Jadi Allah mengajarkan kepada kita semuanya yang banyak sedekah. Umar tanya, ya Rasulullah, kenapa terus kelihatan orang jalan-jalan surga itu? Apa amalnya? Bangun masjid? Enggak. Kelihatan pohon berduri itu dong. Dipatahkan durinya. Kalau kena orang, kasihan. Rasulullah mengatakan, Allah memuji perbuatan orang itu. Semua dosanya diampunkan dari masukkan surga. Pelacur memberi minum seekor anjing. Abdullah bin Abbas ditanya, apa sedekah yang paling besar? Air. Orang tua-tua kita dulu tak kakek takon hadis. Arek saya kini diajari baik doif. Orang tua-tua dulu kan diembong-embong. Masang apa? Kendi. Kita dulu masih kecil, di jalan-jalan banyak. Jadi tukang becak mampir, kelek. Sedekah paling besar, kata Abdullah bin Abbas, air. Apa kamu damai? Apa permintaan orang-orang di neraka pada saat mereka ditunjukkan oleh mereka berikan makanan dan minuman? Kata mereka tidak boleh. Sedekah paling besar, kata Abdullah bin Abbas, air. Orang tua-tua dulu tidak kayak ngomong. Tidak steril. Aku ada di tengah jalan. Ngomong tok kita ini sekarang, tapi tidak amali. Orang tua dulu tidak kayak. Kendi tak kayak embong. Di tiap rumah no. Jadi kita kecil sepedaan, ngombe, kelek-kelek, mari tukang becak, steril, kabeh sehat. Allah mengingatkan, orang-orang yang zalim, kata Allah, tidak akan memiliki penolong sama sekali. Allah marhamna bil Quran, waj'alhu lana imaman, wa nuran, wa hudan, wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina, wa 'allimna minhu ma jahilna, warzuqna tilawatahu ana al-laili wan nahar, waj'alhu hujjatan lana ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.